Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya Rizky Ramadhani. Pada tema kali ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi lookup pada Microsoft Excel ya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu lookup pada Microsoft Excel. Fungsi lookup adalah fungsi yang digunakan untuk mencari data dalam suatu baris atau kolom dan mengambil nilai pasangan dari baris atau kolom lain. Oke, langsung saja kita membuka dulu Excel-nya. Lalu kita buat header pada materi kita ini, itu adalah fungsi lookup. Dan di sini saya ingin menjelaskan tiga lookup, yaitu ada vertical lookup atau biasa kita sebut VLOOKUP, ada horizontal lookup, dan ada extended lookup ya. Oke. Lalu kita merge and center dia. Dan jangan lupa kita besarkan. Dan kita bold, lalu kita beri warna sesuka hati saya. Saya beri warna ini saja. Lalu kita buat tabelnya. Pada kali ini saya ingin membuat tabel yang menentukan gender, umur, lebih tepatnya nilai huruf, NIS gitu. Saya ambil tabelnya itu ya kurang lebih dari fungsi logika ini saja. Saya ambil dari fungsi logika ini saja. Oke, saya ambil ini. Lalu kita tempelkan, ini juga saya ingin ambil. Lalu kita tempelkan. Oke. Lalu kita untuk peringkatnya nggak usah nih teman-teman. Untuk peringkatnya nggak usah teman-teman ya. Saya hanya mengambil ini saja. Nah. Oke, dah. Oke, sudah. Nilainya gimana teman-teman? Aduh, gimana teman-teman nih? Oke, mungkin bisa diganti. Kita ganti aja. Kita enter. Nah, oke, sudah. Kita tarik saja deh. Nah, sudah. Oke, lalu kita rapikan sedikit. Oke, kita rapikan sedikit. Lalu kita langsung saja buat tabelnya ya. Oke, saya di sini ingin menambahkan kolom sedikit. Tambahkan dulu kolomnya. Kolom. Oke. Di sini saya di sini bukan saya buat nomor. Di sini NIS-nya. Di sini sebelah nilai huruf. Sabar. Nama, nilai. Oke. Mungkin saya ganti dulu ya nama teman-teman. Saya ganti namanya. Mungkin di sini saya buat Gio. Saya buat di sini Gio. Terus di sini saya buat Raffi mungkin, Raffi. Saya buat di sini Rafa. Saya buat di sini Rafa, di sini saya buat Firman. Dan di sini saya buat Pedro mungkin. Pedro. Di sini saya buat Saka. Saka saya. Saya buat di sini Jelpa ya teman-teman. Jelpa. Saya ganti dulu ya nama teman-teman. Mungkin kalau di sini saya buat Lemon. Saya di sini kalau sini saya buat siapa ya?
Vino saja. Ini Dewa, dan ini nama Bang Taufik dah. Oke. Baru itu nilai. Di sini saya ingin tambahkan kolom. Saya tambahkan kolom, dan ini untuk ending by if. Ending yang menggunakan rumus if. Nah, di sini huruf by vertical lookup, dan ini huruf by horizontal lookup. Horizontal lookup. Nah, itu dia yang ngomong. Nggak salah saya ngomong. Oke, baru kita rapikan ya. Kita warp text saja. Warp text. Kita alborderkan, lalu kita centerkan dia. Kita bold, lalu kita beri warna yang sama, mungkin warna hijau ya, hijau. Oke, jangan lupa kita beri nomor ya, menggunakan rumus row buka kurung tutup kurung dikurang row buka kurung ini aduh ya, tahu salah teman-teman. Row buka kurung, kita ketik ini Fn F4 tutup kurung enter, lalu kita tarik, dan untuk NISN nya kita buat sesuai yang kita mau aja, mungkin 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120. Oke. Baru kita buat tabel kebenarannya. Di sini ada gender. Kan? Oh, gendernya belum teman-teman. Sorry. Gendernya sini saya lupa tambahkan ya. Untuk gendernya sini saya belum tambahkan. Jadi gender. Nah, udah. Gender. Oke. Ini buat sini gender. Sini gender, dan ini untuk endingnya. Ending dari gendernya apa nanti? Endingnya itu surga, neraka. Ini untuk yang gendernya memiliki gender yang ganda lah dia. Kalau ini untuk perempuan, cewek kita buat cewek, cowok. Nah, kalau kita alborder kan, kita warnakan sesuai yang kita mau, kita bold, lalu kita beri warna lagi. Nah, sudah. Baru itu kita buat tabel kebenaran untuk vertical lookup dan horizontal lookup. Jadi untuk vertical lookup itu dia menggunakan tabel kebenarannya itu yang berbentuk vertikal ke bawah. Kalau untuk horizontal yaitu yang menggunakan tabel yang berbentuk horizontal, baik mau ke kanan atau ke kiri itu terserah. Nah, ini untuk nilai, ini untuk huruf. Ini E, mungkin D, C, ini B, dan ini A. Untuk ini untuk di 90, ini 80, ini 70, ini 60, dan ini 0. Oke. Lalu kita alborderkan, kita centerkan, kita bold, lalu kita beri warna sesuai yang kita mau. Oke, lalu kita membuat tabel kebenaran untuk horizontal lookupnya. Nilai
huruf ini ya berarti ini D, ini C, ini B, ini A, B, C. 90, ini 80, ini 70, ini 60, ini 0 lah. Oke, lalu kita all border kita center, lalu kita bold, kita beri warna, lalu kita beri warna juga yang ini agar tidak cantik. Oke, sudah, langsung saja kita mengisi ya. Kita mengisi gendernya. Kalau untuk mengisi gendernya saya tidak mau mengetik secara satu persatu kayak gini ya. Misalnya cowok gitu, saya nggak mau. Saya menggunakan data validation saja. Yang pertama kita blok dulu ini ya. Kalau kita ke data, kita klik ini, data validation, list. Kita pilih list, baru kita blok yang ini. Kita oke kan? Nah, kita langsung di sini kita langsung boleh pilih untuk geo itu apa gendernya, misalnya cowok. Ini saya pilih ini, lalu kita pilih cewek, dan lalu kita pilih cowok lagi. Ini saya pilih gender yang ganda, saya pilih cewek yang memakai gender ganda. Sini gender ganda lagi, di sini gender cowok, di sini gender cewek. Oke. Lalu kita ngetes dulu ending dari gender dari gender semua gender ini sesuai dengan ending yang ditentukan ya, menggunakan formula if. Tapi jadi if kita klik ini, lalu kita sama dengan jika dia sama dengan gender yang ganda, maka endingnya itu adalah neraka. Jika tidak, maka endingnya adalah surga. Kita kurung baru kita enter. Coba teman-teman, ada yang salah ini. Oke, ini kurang tanda petiknya. Kurang tanda petik teman-teman, baru kita enter. Aduh, ada apa lagi? If D4 di neraka surga. Oh, kurang lagi tanda petiknya. Oke, baru kita enter. Nah, surga sesuai yang kita mau ya. Kalau kita tarik ke bawah, tuh surga semua nih. Teman-teman, ada yang salah ini ya. Neraka surga if D4. Oh, salah lagi teman-teman. Saya soalnya kasihnya ini di E4 ya, bukan di D. Misalnya di E. Ini E baru kita enter. Nah, coba sesuai yang kita mau ini. Oke, sudah. Oke. Lalu kita menentukan nilai huruf menggunakan vertical lookup. Berarti kita menggunakan tabel yang berbentuk vertikal gitu. Berarti sama dengan VLOOKUP atau vertical lookup. Buka kurung, nilai, koma, tabel ini kita seret, lalu kita kunci dengan Fn F4, 2. Kenapa 2? Karena tabel ini dia tuh menggunakan 2 kolom gitu. Kita bisa menggunakan true atau false di sini. Kalau true itu untuk mencari nilai yang mendekati. Kalau kita menggunakan false itu adalah untuk mencari nilai yang sama. Jadi kita bisa menggunakan nilai false saja. False, batu, tutup kurung, enter. Nah, kenapa NA? Mungkin kita tidak bisa menggunakan false ya, berarti kita menggunakan true. Coba true baru kita enter. Nah, sudah bisa kan? Baru kita seret sesuai dengan nilai huruf yang saya tentukan tadi. Oke, jadi kita menggunakan untuk menentukan nilai huruf berbentuk horizontal lookup. Berarti kita menggunakan tabel yang berbentuk horizontal.
sama dengan horizontal lookup, buka kurung, nilai, koma, bisa titik koma, kita seret tabelnya, kunci dengan fn f4, koma 2, kita bisa menggunakan true atau false. Di sini menggunakan true aja. True baru tutup kurung, enter. Oke, hasilnya sama ya. Kita share ke bawah. Nah, oke, pastikan hasilnya ini sama ya. Oke, hasilnya sudah sama teman-teman. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi XLOOKUP atau Extended Lookup. Oke. Jadi untuk XLOOKUP ini saya ingin mengambil contohnya itu untuk mencari nilai untuk mencari nama siswa menggunakan NISN gitu. Contohnya kita mempunyai siswa beribu ratusan, nggak mungkin kan kita mencari siswa itu secara bersatu-satu dengan melihat NISN-nya gitu ya kan, cara bersatu-satu. Nah, di sini saya ada cara gampangnya dengan cara kita buat dulu ya. Di sini ada NIS nama. Oke. Lalu kita borderkan. Jangan lupa kita beri warna agar terlihat cantik ya. Oke. Oke. Kita bold. Oke, sudah. Oke, untuk namanya. Oke, untuk nama. Kita langsung saya buat formulanya jadi extended lookup, buka kurung, pencet ini, koma, di sini kita seret, baru kita kunci dengan fn f4, koma, nama siswa ini kita seret, lalu kita kunci dengan fn f4, koma, tanda petik not found, tanda petik tutup kurung, enter, not found, karena belum kita ketik apa-apa di dalam kotak di sini. Kalau kita ketik 112 enter, itu akan menentukan tuh namanya siapa, Raffi gitu. Terus itu kita tulis lagi di sini 113 Rafa, betul nggak Rafa ya, betul sekali ya. Jadi untuk XLOOKUP-nya udah betul ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin menambahkan nih. Contoh coba kita hapus dulu nih ya. Kita hapus dulu nama-nama ini. Duh, mana ini? Duh, kita hapus. Nah, sudah kita hapus. Baru tuh kita coba dengan mengasihnya itu kita menggunakan nama dari sheet lain gitu. Contohnya ini saya ingin mengambil nama dari fungsi logika nih, dari sheet fungsi logika dipindahkan ke fungsi lookup. Gimana caranya? Pertama kita kasih dulu sama dengan, baru itu kita pencet ini. Setelah kita pencet ini, kita salin ini, kita salin. Baru kita pencet enter dan kita langsung tarik saja. Kita tarik. Aduh teman-teman, salah saya. Kita tarik ke bawah. Nah, dia akan mengikuti nama sesuai dengan di sheet fungsi logika tadi. Nih, sesuai kan? Akbar, Erpan, Pari. Akbar, Erpan, Pari, Parel. Nah, betul ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan fungsi lookup pada Microsoft Excel. Jika ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.